Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Rod Ishak. Saya adalah CPNS dari Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas di UPTD KPH Nunukan sebagai penyuluh kehutanan. Di sini saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 62 dengan nomor urut 21 kelompok 1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang agenda pertama dengan materi sikap perilaku bela negara, yakni wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, nation karakter, dan kesadaran terhadap sistem nasional international system yang bersumber dari Pancasila, UUD, NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan bernegara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan dengan pembina kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Yang berikutnya adalah analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang menjadi sebuah permasalahan yang masih eksis terjadi di masyarakat. Isu strategis kontemporer yakni korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Radikalisme, teroris adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan penuh rancangan untuk mempengaruhi sistem pemerintah dalam mengintimidasi publik. Isu strategis kontemporer berikutnya yakni money laundering adalah tindakan menyamarkan dana maupun aset yang bukan haknya dan berasal dari kegiatan kriminal. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak semerta-merta terlibat langsung dalam karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Cybercrime atau kejahatan komunikasi massal. Berikut teknik analisis isu. Teknikal tapisan isu, technical analisis isu, dan analisis kesenjangan atau gap analysis. Kesiapsiagaan bela negara. Pengertian kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan sikap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Fungsi ASN yakni pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Aktualisasi ASN. 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, membuka pandangan ASN agar dapat memahami arti bela negara. 2. Analisis isu kontemporer. ASN dapat melakukan analisis isu strategis kontemporer yang terjadi di zaman sekarang, yang terjadi secara real di lingkungan masyarakat Indonesia. 3. Kesiapsiagaan bela negara. ASN memahami kerangka bela negara dan dasar-dasar kesiapsiagaan bela negara sehingga memiliki kemampuan aswal bela negara secara fisik, mental, maupun sosial. Terima kasih.